Halo, selamat selamat siang untuk kita semua. Pada siang hari ini kami akan menjelaskan materi statistika dan probabilitas pada bab 3 yang dimana berjudul itu mempresentasikan dan menganalisis data. Ini kami berasal dari kelompok 3 yang dimana saya itu yang bernama Mikael Giovanni Panggabean dengan NIM 20.04.01.020. Ada Jonathan Boy Baringbing dengan NIM 20.04.01.149, dan ada juga Edi Suranta Sembiring dengan NIM 20.04.01.160. Baiklah, presentasi kami dimulai dari pengantar. Florence Nikel sebagai pelopor penggunaan diagram statistik untuk reformasi kesehatan. Pentingnya representasi data dalam menyampaikan informasi. Next. Adapun tujuan dari presentasi kami yang pertama ialah untuk memilih metode penyajian data statistik mentah. Yang kedua, membuat dan menginterpretasi berbagai jenis grafik seperti histogram, plot batang, dan daun. Serta yang ketiga yaitu menggunakan grafik untuk mengestimasi nilai statistik seperti median atau kuartil. Diagram batang dan daun bertujuan untuk menampilkan distribusi data dan detail. Contohnya seperti tinggi tanaman, plot kotak dan kumis. Bertujuan untuk menunjukkan rangkuman 5 titik statistik utama dan memberikan gambaran umum dari distribusi. Histogram bertujuan untuk menampilkan frekuensi data dalam interval tertentu. Kemudian sumbu horizontal menunjukkan variabel, sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Grafik frekuensi kumulatif bertujuan untuk menggunakan grafik sebagai estimasi nilai seperti median. Contohnya seperti waktu perjalanan siswa. Baik, selanjutnya untuk skewness atau kemiringan. Di sini skewness itu untuk dianya positif, ekor panjang ke kanan. Kemudian untuk yang negatifnya itu ekor panjang ke kiri. Dan untuk simetrisnya itu ekornya akan sama panjang nantinya. Kemudian untuk outlier, di sini untuk outlier sendiri nilai ekstrimnya itu jauh dari distribusi utama dan menggunakan rumus seperti 1,5 kali IQR. Kemudian ada perbandingan distribusi. Di sini yang pertama itu membandingkan rata-rata dan sebaran dalam konteks. Contohnya nilai ujian 2 kelas. Kemudian selanjutnya statistika dalam kehidupan. Di mana di sini yang pertama itu ada infografis dan visualisasi data untuk komunikasi yang efektif. Contohnya itu kesehatan dan kekayaan negara atau UNICEF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mikael. Oke, baik. Ini ada pertanyaan pertama ya di mana rangkuman statistik diberikan untuk 3 kelompok
pada tabel di bawah ini. Berikut merupakan tabel yang dimana ada terdiri dari 3 grup, grup A, grup B, dan grup C. Kemudian ada juga yang di data yang diminta itu ada min atau rata-rata, standar deviasi, median, lower quality, upper quality, dan moody. Nah, yang ditanya pada pertanyaan pada tabel di atas itu adalah menghitung kemiringan koefisien untuk masing-masing kelompok. Terus yang kedua itu, yang ke B, manakah dari 3 distribusi tersebut yang condong ke arah ukuran ini? Oke, next. Nah, pada penyelesaiannya itu kita akan menggunakan rumus koefisien kemiringan, ya di mana itu ada 3 dalam buka kurung min dikurang median per standar deviasi. Nah, koefisien kemiringan ini kita masukkan ke dalam 3 kelompok tadi atau 3 grup tadi. Ya di mana ketika sudah kita masukkan itu pada grup A itu dia mendapatkan jumlah koefisien kemiringannya sebesar 1,69. Pada grup B sekitar minus 1,62. Nah, pada bagian grup C itu hasil yang didapat itu minus 1,04. Oke, next. Nah, terus pada yang jawaban yang B itu diskusi yang paling condong itu kita dapat melihat pada ketika grup, di mana grup A itu koefisien kemiringannya itu positif dengan jumlah 1,69, sehingga distribusinya ke arah positif. Nah, di pada bagian B sama C itu memiliki kemiringan negatif, di mana grup B itu sekitar 1,62 dan C 1,04. Nah, di mana distribusi pada yang grup B itu agak condong ke kanan. Nah, terus tapi bagian-bagian C dia agak ke arah kanan, tapi dia kurang tajam atau kayak kurang lebih kecil lah nilainya daripada grup B. Sehingga grup A itu memiliki distribusi yang paling condong karena nilai koefisien kemiringannya paling tinggi secara absolut. Oke. Nah, terus ada soal yang selanjutnya. Pada itu adalah sekelompok siswa mengukur denyut nadi mereka pada akhir pelajaran matematika. Nah, mereka mendapatkan rata-ratanya itu sekitar 0,2. Dengan dasar defisiensinya itu 63. Di akhir pelajaran berikutnya, UPE, mereka mengukur kembali denyut nadinya, di mana rata-ratanya itu sekarang 71,6 dan standar defisiensinya adalah 9,1. Nah, sini yang ditanya itu adalah bandingkanlah denyut nadi dan sebelum dan sesudah pelajaran pada olahraga. Okay, next. Nah, sehingga yang didapatkan itu rata-ratanya itu menunjukkan nilai tengah distribusi dasar. Nah, ketika pas setelah matematika itu minnya itu sekitar 64,2 tadi, dan setelah olahraga tadi 71,6. Nah, sehingga dapatlah selisih rata-ratanya itu sekitar 7,4, yang dimana itu interpretasinya itu denyut nadinya itu meningkat sebesar 7,4 BPM setelah olahraga. Terus nomor 2 itu adalah standar deviasi, yang dimana standar deviasi ini menunjukkan seberapa jauh data data menyebar dari rata-rata. Terus setelah matematika
didapatkan itu 63 nilainya. Dan setelah olahraga itu didapatkan 9,1. Sehingga perbandingan standar depresiasinya itu atau dan memicu rasio penyebaran itu sekitar 6,92. Ya, di mana itu untuk prestasinya itu variasi denyut nadi setelah pelajaran matematika hampir 7 kali lebih besar dibandingkan setelah olahraga. Oke, next. Nah, yang ketiga itu koefisien variasi atau CV, di mana koefisien koefisien variasi itu mengukur standar deviasi relatif terhadap rata-rata atau persentase penyebaran data, di mana rumusnya itu adalah CV eh, tau per mu dikali 100%. Terus didapatkan setelah matematika itu hasil yang didapat itu 98,14%. Nah, setelah olahraga didapat itu sekitar 12,71%. Nah, sehingga didapatkanlah perbandingan Z-score. Nah, tapi untuk mendapatkan ini kita menggunakan rumus X dikurang mu per tau. Yang mana kita bisa lakukan itu X-nya itu sekitar 80 atau denyut tadi per individu. Sehingga didapatkan setelah pelajaran matematika, Z yang didapat itu sekitar 0,25. Nah, dan setelah olahraga, Z yang didapat itu sekitar 0,93. Nah, yang kita dapat kesimpulan itu adalah rata-rata itu meningkat sebesar 7,4 BM setelah pelajaran olahraga. Yang kedua itu variasi data atau standar deviasi tadi berkurang hampir 7 kali lipat setelah olahraga, yang dimana menunjukkan konsistensi denyut nadi. Nah, yang ketiga ini koefisien variasi tadi turun dari 98,14% ke 12,71%. Yang dimana kita dapat tegaskan bahwa diskusi data setelah olahraga lebih terpusat di sekitar rata-rata. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.